Halo kawan-kawan, ketemu lagi. Kali ini kita punya tamu spesial. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ini kita punya tamu, punya cerita hidupnya lumayan lumayan bagus. Maksudnya karena setiap orang itu kan perjalanan hidupnya beda-beda ya. Dan teman kita ini namanya Binsar Sihombing. Dia menyelesaikan studi kuliah sarjana itu selama 11 tahun. Dia angkatan 2007, beresnya 2019. Nah 11 tahun, harusnya 12 tahun ya, setahunnya dia cuti gitu. Nah jadi kita pengen tahu nih gimana sih dia struggle-nya ngadepin kuliah gitu, karena kan gak gampang ya. Kalau buat temen-temen yang sekarang mungkin lagi ngalamin kok belum beres-beres kuliahnya, mungkin ini bisa jadi motivasi buat kita. Kita langsung aja. Halo Bin, apa kabar? Luar biasa bang. Sehat ya? Oh sehat. Mantap ya? Ya, better than ever lah pokoknya. Sekarang ya? Sekarang. Kalau dulu ditanya gitu bingung mau jawabnya. Bingung mau jawab. Nah, bisa cerita nggak ke kita dulu gimana sih ceritanya awalnya kamu kuliah di mana, terus jurusan apa, terus perjalanannya seperti apa nih? Oke, dulu aku kuliah di Unpar bang. Unpar, oke. Iya. Universitas Parahyangan ya? Ya, Di Bandung. Universitas Parahyangan ngambilnya itu keterimanya teknik sipil. Nah, dulu pas tes itu ngambilnya pilihan pertama HI, pilihan kedua teknik sipil. Ya seperti biasa kan pasti tesnya bahasa Inggris, matematika, fisika. Satu lagi pokoknya aku lupa lah itu bahasa Indonesia atau apa gitu. Nah itu yakin lah dengan fisika dan matematika yakin. Bahasa Inggrisnya ya gitulah. Masih SMA dulu agak-agak kurang lah bahasa Inggrisku gitu. Sama, aku juga kurang kali pun bahasa Inggrisnya. Abang kurang kali, aku kurang aja sih. Kok kurang? Sialan. Oke, itu. Nah, gitu bang. Kayak tes yang pasti keterima di teknik sipil. Aku nggak masuk di HI. Nah, teknik sipil, ya taunya teknik sipil itu cuman ya bangun-bangun gedung lah segala macam. Gitu. Walaupun sebenarnya itu lebih luas, itu benar juga, tapi itu lebih luas. Terus dapat cerita kalau teknik sipil Unpar itu memang diakui, dan memang setelah sekian lama ini saya kenal kawan-kawan saya memang alumninya oke. Ikatan alumni masih kuat. Seperti itu bang. Nah, aku kuliah. Awal-awal aku masih semangat. Jadi kan kami tahun pertama itu masih ada kegiatan dari himpunan untuk anak-anak maba. Aku rajin ikut itu. Di setengah semester 1 itu aku masih rajin, tapi udah mulai pengen main game online nih. Karena dari SMA sebenarnya sempat kenal, tapi nggak serius mainnya. Oh, SMA masih pemanasan lah. Iya, masih pemanasan. Cari tahu. Iya, main game online serius, kuliah nggak gimana coba. Itu. Nah, mulai main. Mulailah aku awal-awal yang kuliah jam 7 aku nggak masuk. Karena kan begadang kan ya. Iya. Nah, jam 7 nggak masuk. Udahlah. Absen sekali masih ada jatah bolos 2 kali. Itu. Mulai jam 7 yang nggak masuk, mau ngambil paket tuh 12 jam. Oke. Oh di warnet nih ceritanya? Di warnet. Dulu dekat kosan warnet. Oh warnetnya dekat. Wah gawat lah ya, makin jadi lah. Dekat kosan kok ada warnet, ada jalan kaki 5 menit nyampe lah. Gitu. Jadi kosanku hanya untuk mandi, ganti baju, udah. Itu aja. Tidur pun kadang di warnet, kadang di kosan. Kalau ini, udah aku lama-lama main, ngambil paketnya 12 jam, naik ke 24 jam. Terus pernah juga libur, hari Senin libur, aku ambil lah 48 jam paket gitu. Memang kadang kalau udah capek kali, tidur bentar di kosan, terus sambil mandi. Lama-lama nggak masuk kuliah. Lama-lama akhirnya jadi nggak masuk kuliah. Dan itu kacaunya adalah kejadian sebelum UTS. Oh, sebelum UTS. Ya. Jadi sebelum UTS jatah bolosku udah habis aja. Jadi susah juga mau ujian ya? Susah juga mau ujian. Nah, aku ikut UTS semester 1, aku ikut bang. Ikut cuman ya karena kuliahnya nggak bener, nggak masuk. Ya apa yang nempel di kepala gitu? Nggak ada ya? Nggak ada yang nempel di kepala. Udah, aku cuma tulis nama, tulis ulang soal. Kalau ada gambar, aku gambar ulang. Nunggu kan. Waktu itu kok nggak salah ada maksimal pengumpulan setelah 45 menit gitu. Apa minimal gitu baru boleh dikumpulkan. 40 menit ku tunggu, oke udah kumpulin aja. Ditanya pengawasnya, Mas, ini seperti ini? Iya Pak, saya nggak bisa. Wah, keluarlah hasilnya, ya kita tahu lah hasilnya. Masa kayak gitu, mau hasilnya bagus nggak mungkin kan? Kalau hasilnya bagus. Jadi IP-mu waktu itu berapa? IP ku itu, wah, telur. Nol banget? 0,00. Waduh. Iya. Nggak ada 0,01, nggak ada. Nggak ada. Nah ini buat teman-teman nih kan kalau yang IP 4 udah biasa ada ya. Ini sekarang IP 0 jarang loh. Terus bercanda. Gitu. Iya, emang jarang sih. Jarang kan gitu. 0,00 gitu.
Itu aku kayak, itu awal-awal makin nggak semangat aku kuliah karena udahlah starting pointnya aja kayak gini, kayak mana ke belakangnya nanti gitu. Walaupun kata teman-teman ya lu masih bisa kejar sih, walaupun pasti lu lebih telat lulusnya. Oke lah, masih bisa lah. Semester 2 ya aku masih rajin ikut himpunan, rajin game online. Pokoknya rajin lah ya, Iya, seimbang lah ya kuliah dengan game online. Nggak seimbang sih Pak ya. Himpunannya rajin, game online-nya rajin, kuliahnya ya digantikan dengan tidur gitu. Gitu karena udah capek main segala macem. Ya begitu lagi. Tapi ada mata kuliah umum, aku lupa etika atau apa ya. Itu lulus B kalau nggak salah. Makanya IPK aku semester 2 0,28. Wih, ada angka akhirnya. Ada lah ya. Ada angka walaupun depannya masih 0 ini. Ada progres. Ada progres sedikit dong. Tapi itu cuman gara-gara ketemu anak dari fakultas lain, bisa lihat ada fakultas lain aja. Jadi semangat kan kalau di Oh itu triggernya lah ya jadi kuliah ya. Ini kan cowok-cowok semua kayak gini lagi keras-keras ya kalau anak lagi, sipil ya. Kalau ini kan kita ketemu anak ekonomi lah. Segar lah jadi. Segar-segar ya. Segar lah. Kuliah jadi semangat gitu. Terus itu Bang. Tuh, nah lanjut. Begitu terus sampai 8 semester. Nah, tapi di 4 semester pertama aku dipanggil sama jurusan ada yang namanya evaluasi tahap 1. Itu di 4 semester pertama dicek minimal 30 SKS, IPK 2 boleh lanjut ke semester 5. Oh iya. Dan kau enggak? Aku enggak sebenarnya. Jadi aku tuh cuma 28 SKS yang C. Maksudnya C dan ke atasnya gitu ya. Nah akhirnya setelah di lobby sama himpunan aku boleh lanjut ke semester 5 karena aku ada 2 SKS itu D. Jadi setelah di rata-rata IPK-nya diambil 30 SKS aku tetap 2 sekian 2,01 ya kalau nggak salah. Aku boleh lanjut. Aku pikir aman. Tahap 1 evaluasi tahap 1 kelewat. Tapi ya nggak banyak berubah Bang. Maksudnya aku masih main, kadang-kadang sih masih game online. Tapi udah semester itu aku udah males game online aja. Aku udahnya di kosan, main kemana. Gitu, ikut himpunan. Jadi kadang ya aku kegiatan himpunan aku datang tapi kuliah nggak hadir gitu. Namaku selalu muncul aja di absen tapi nggak hadir. Nah itu tadi kan kau bilang bahwa sama aja ya, masih sama dari semester 1 sampai 8 tidak berubah. Nah mungkin ada nggak sih kekecewaan yang kau pendem? Karena dulu aku mau pilihan pertama banget kuliah itu desain grafis di ITHB. Ya. Cuman ya orang tua angkatan kita kan, angkatanku terutama itu pasti mikir desain grafis itu aku kerja jadi apa nanti. Seperti itu. Ya aku ditanya gitu juga aku mikir aku jadi apa ya. Ya mungkin kesalahan pertama adalah aku nggak tahu menentukan aku mau jadi apa ke depannya Bang. Nah yaudah itu karena nggak boleh aku ngelamar aku tes di Unpar masuk teknik sivil. Cuman aku jadi kayak malas lah kuliah karena kenapa sih aku nggak boleh di ini. Jadi itu jadi mempengaruhi juga ya? Iya itu aku jadi kayak berontak dan bentuk berontak yang keluar adalah aku malas untuk kuliah di teknik sipil ini. Seperti itu. Oke. Iya. Tapi aku tetap rajin ikut himpunan karena itu ya aku happy lah ketemu sama teman-teman, nggak usah bahas kuliah gitu, nggak usah bahas ini. Cuman kadang ya mereka pasti lama-lama bertanya, Sar kau kuliah lah katanya, masuklah gitu, masuk aja, nanti kita bantu ini. Enggak, malas aku. Nah terus akhirnya di Unpar gimana ceritanya? Berakhir di Unpar atau? Nah di Unpar ada yang namanya evaluasi tahap 2 setelahnya. Dari 8 semester minimal 70 SKS lulus dengan minimal nilai C. Berarti IPK 2 semuanya C 70 SKS kan ya. Aku nggak dapat itu. Aku cuma dapat 40 berapa ya. Aku lupa dapat berapa itu. Aku nggak dapat itu. Tapi sebelum itu kita yang kami bermasalah ini dipanggil. Disuruh menandatangani surat perjanjian bahwa apabila evaluasi tahap 2 ini tidak terlewati, Anda dianggap menyetujui pengunduran diri Anda. Oh artinya harus pindah kampus ya? Iya. Oke. Pindah kampus atau ya pindah kampus lah istilahnya gitu. Oke itu aku tanda tangan di atas materai. Gimana itu rasanya nanda tangan di atas materai terus kau harus mikirin
aduh nanti kuliah kemana, terus biaya bapakku udah habis banyak untuk sekolahku. Aku nggak nanti mikirin itu waktu itu. Nggak mikirin? Iya. Oke, jadi aku nggak ada kayak ya udahlah. Itu disuruh tanda tangannya semester 7 kok nggak salah, apa semester 6 ya. Itu disuruh tanda tangannya semester 7 berarti. Iya semester 7. Semester 7. Disuruh tanda semester 7. Setelah beres semester 8 dicek tidak tercapai. Sudah dikumpulin lagi, Anda sudah menandakan ini, ya sudah ini kita print, kita kasih transfer nilai, transkrip nilai Anda harus berapa gini. Kalau Anda mau lanjut ya terserah ini buat itu. Akhirnya pindah kemana? Nah aku belum memutuskan untuk pindah kemana. Waktu itu belum? Iya, aku pas dapat dokumen itu, ya aku balik ke parkiran kan ya. Terus di parkiran kan ada pembatas kan aku duduk ya. Ngapain aku ya? Kemana aku ya? Bingung aku. Aku telepon lah bapakku, Pak, aku DO. Kau bilang gitu ya? Iya. Jadi Pak, aku DO padahal udah 8 tahun kuliah nih ya? Iya. Oke. Terus? Lanjut. Ya bapakku, oke. Terus jadi gimana? Ajaib juga bapak mau cuma bilang. Ya mungkin dia mikir, mungkin dia marah juga, nggak bisa merubah apa-apa gitu. Iya. Ya akhirnya bapak bilang itu gimana? Aku mau lanjut kuliah Pak. Kalau nggak salah di Maret tuh terima mahasiswa bisa transfer nilai ya. Oh ya sudah, kau urus lah. Gitu. Jadi aku ke Marnat nanya-nanya, tapi karena aku di semester genap dan telat daftar lah istilahnya Bang, aku nggak bisa masuk di semester genap itu. Itu. Jadi bukan semester genap. Semester ganjil 2011 itu aku dapat surat dari Unpar kalau ya sudah Anda sudah dianggap sudah selesai di sini. Gitu. Nah itu aku mau daftar ke Maret kan nggak bisa, harus pas semester genap biar masuknya semester ganjil. Nah dari 2011 semester ganjil sampai 2012 semester genap itulah aku nganggur. Disitulah aku nganggur, aku kayak ya mama tetap kirim uang bulanan cuman ya sudah itu buat makan gitu, buat main segala macam. Nah, itu ya 3 bulan pertama aku masih kayak biasa aja Bang. Udahlah nanti kuliah lagi gitu. Tapi udah mulai bosan juga karena gimana ya, aku ngapain ya, nggak ada kegiatan yang berarti aku buat gitu, kayak aku ngapain ya, bosan juga ini. Udah akhirnya karena aku kan gereja di GKIM ya Bang, aku kesini terus lihat multimedia open recruitment, mulailah aku masuk di multimedia, daftar. Terus 2012-nya awal tahun diminta untuk bantu jadi kadif atau apalah di bagian pengembangan jemaat. Disitulah aku lumayan ada semangat hidup karena paling nggak ada kegiatan yang ya berarti lah yang bisa aku lakukan gitu. Karena di semester ganjil 2012 aku mulai ngurus dokumen segala macam. Ini ready, aku daftar. Sudah, aku daftar ternyata cuma dapat 32 apa 27 ya, lupa aku SKS-nya. Gitu. Yang bisa diterima di Marnat di Teknik Sipil. Nah, mulailah kuliah. Tapi nggak mudah juga awalnya, Bang. Karena aku pindah ke tempat yang benar-benar baru gitu. Aku 2007 terus angkatan sama anak yang 2012, gap 5 tahun tuh ya beda lah intinya. Mungkin mereka masih happy masih kebawa suasana SMA-nya, ya awak kayak mana ini ya ininya. Jatuhnya minder karena dulu aku gagal. Maksudnya aku orang gagal. Ya oke lah aku kuliah lagi, tapi lebih besar rasa bersalahku karena aku drop out dibanding semangat untuk beresin kuliah. Seperti bukan berarti nggak ada, tapi masih lebih besar yang kayak rasa bersalah gitu. Penjawabnya ya aku jadi minder, diem gitu, kadang bahkan nggak mau ketemu banyak orang. Pulang kontrakan atau kosan aku ya di kamar aja seperti itu. Nah, cuman ya puji Tuhan sih angkatanku menerima Bang. Aku nggak kayak yang benar-benar
outsider lah sama mereka. Jadi lingkunganmu kuliah di Maranatha itu cukup membantu kau untuk beresin kuliah lah ya? Aku akuin di Maranatha suportif. Itu maksudnya di Unpar juga sebenarnya suportif ya, cuman mungkin kau kaunya yang nggak ini, oke. Iya, maksudnya dengan posisiku yang pernah kuliah drop out terus kuliah lagi, ya tentu angkatanku tahu gitu. Angkatan yang di Maranatha tahu, oh Bang Binsar pindahan dari Unpar nih, gini gitu. Karena beberapa juga pindahan dari Unpar ada yang memilih melanjutkan di situ Bang, di Maranatha. Nah, terus itu di Maranatha sendiri yang aku pernah dengar tuh dari teman-teman juga kau ngalamin juga hal yang hampir bikin kau deg-degan nggak lulus kuliah ya? Iya, ada Bang. Ada ya? Ada. Pokoknya di semester akhir tuh ada beberapa kejadian yang wah itu gimana bilang ya, nggak setipis kertas saja itu aku nggak antara lulus dan nggak lulus. Di ujung tanduk beneran telur di ujung tanduk. Oh gitu ya. Iya. Nah, jadi selama di apa yang bikin kau yang selama kau mau beresin kuliah ini lama loh ya, 11 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Aku 8 tahun aja kuliah udah lama banget loh perasaanku. Nah, yang bikin kau bisa termotivasi untuk beresin kuliahmu itu apa? Ya, awalnya mama pernah bilang, kami nggak ada modal apa-apa untuk kami wariskan ke kau. Cuman pendidikan dan kuliah ini modal. Oke. Jadi ya aku mikir, ya kalaupun aku nggak selesai, aku masih bisa tetap melanjutkan hidup, tapi itu akan jauh lebih sulit gitu. Ya udahlah, aku beresin aja lah. Lagian aku udah mulai, kalau aku nggak beresin, ya aku bakal kembali dikejar-kejar untuk hal yang nggak beres itu gitu. Aku hanya aku merasa seperti itu pas kuliah Bang. Jadi kayak di Maranatha pun aku sempat down dan sempat udahlah. Ada naik turunnya lah ya. Ada naik turunnya itu kayak, tapi kau udah mulai gitu, masa kau nggak beresin? Itu jadi ya udah itu Bang. Maksudnya kata-kata mama yang aku ingat, modal kuliahmu aja gitu. Iya, jadi orang tua kita tuh sebenarnya mempersiapkan kita untuk beresin semuanya supaya kita punya masa depan ya. Iya, sebenarnya seperti itu Bang. Oke, tapi beruntung ya kau punya orang tua yang sangat hebat dan cukup cukup mentalnya cukup terjaga dengan baik. Betul. Kayak bapakmu tadi itu bilang Pak aku DO nih. Kalau bapakku dibilang gitu kayaknya udah pulang kau hari ini katanya langsung gitu kayaknya. Nah, lalu mamamu juga kan sangat support. Nah, tapi gini, ini kan zaman sekarang ini juga dari pengalamanmu itu kan masih banyak sebenarnya hal yang belum mungkin tidak bisa diungkapkan di sini dan yang pasti kan kau berhasil nih lewatin 11 tahun kuliah ini dengan segala macam tantangannya dan dinamikanya. Nah, kalau sekarang nih ada yang nonton nih teman-teman yang kuliahnya juga lama belum beres-beres, kira-kira kau mau bilang apa buat mereka? Aku ya dari kuliah 11 tahun, ya kita anggaplah 12 tahun ya Bang ya. 12 tahun ini aku dari start kuliah sampai lulus, aku cuma bilang jangan menghabiskan waktumu dengan sia-sia. Kalau enggak, kau yang akan dihabiskan sama waktu. Oke. Cukup jelek nih. Iya, aku merasakan itu Bang. Kau merasakan itu? Aku juga ngerasain. Ya, kita yang mungkin lama paling ngerasain. Aku tadinya pikir aku kayaknya udah orang yang paling bandel kuliah lama 8 tahun. Rupanya ada yang 12 tahun. Hormat senior. Senior yang lulus jadi. Aduh. Aku juga ngalamin. Maksudku dari ceritamu tadi aku ngalamin juga kuliah dengan angkatan yang di bawah gitu. Karena ngulang SKS kan. Gitu kan. Jadi ya itu memang ya prinsipnya mungkin kita sama ya. Jadi ya kita bersihin kuliah memang karena kesadaran bahwa kita pengen punya masa depan. Kita pengen survive, pengen berkarya juga dan jadi berguna buat kehidupan gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya memang ya balik ke mahasiswanya sih Bang. Iya, mahasiswanya. Ya aku nggak tahu, masing-masing mungkin masuk kuliah dengan ada pergumulan atau apa ya, itu bisa jadi menghambat. Iya, harus dibereskan ya. Harus dibereskan itu. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, ini ceritanya cukup cukup menyentuh dan mudah-mudahan teman-teman bisa pelajarin hal yang baik dari sini. Ini bukan untuk ditiru, tapi ayo kita jadi orang yang benar-benar bisa menyelesaikan tugas-tugas kita baik di kuliah maupun di tempat yang lain. Thank you teman-teman.